malah justru lebih ruwet gitu ya, semakin sulit karena mereka kan biasanya lebih pingin bebas gitu ya. Nah ini tadi yang berpengaruh terhadap formalisasi, yang ini perbanding terbalik. Ini juga tentang terkait hierarki suatu jabatan. Nah, ada semakin tinggi hierarki, semakin jarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan berulang dan hanya menghasilkan satu jenis solusi atau keluaran. Ini maksudnya kan kalau misalnya memang dia di posisi yang top, jadi ketua atau koordinator, justru itu malah mereka posisinya adalah posisi yang lebih strategis gitu ya dalam mengerjakan suatu tugas gitu. Mereka nggak harus ikut turun tangannya yang si repotnya si atau divisi repot gitu. Nah kalau misalnya kayak di acara-acara organisasi itu kan orang yang sudah benar-benar tinggi posisinya kan nggak ikutan yang namanya saya angkat-angkat barang gitu, angkat-angkat kursi gitu kan enggak. Tapi dia lebih ke memberikan kebijakan atau jawaban yang strategis gitu ya, strategis dalam artian memberikan solusi gitu. Nah tadi udah disebutin ya, derajat formalisasi pada suatu jabatan itu berbanding terbalik dengan tingkat hierarki maupun tingkat profesionalitas jabatan tersebut. Semakin tinggi tingkatan hierarki, semakin rendah formalisasi pada jabatan. Dan agak susah ya misalnya ngatur-ngatur top CEO gitu ya, presiden. Nah ini kalau misalnya pakai formalisasi itu mungkin nanti kelamaan gitu ya. Oke. Nah, faktor yang berpengaruh tadi lagi jenis pekerjaan atau fungsi yang dijalankan jabatan. Terus jabatan pada fungsi produksi punya formalisasi yang lebih tinggi dibandingkan di bidang pemasaran dan fungsi litbang. Kenapa? Ini soalnya kan pemasaran itu perlu fleksibilitas gitu ya. Dia bisa mengukur perubahan-perubahan pasarnya itu gimana. Sedangkan kalau misalnya litbang itu juga perlu bebas agar dia bisa bekerja untuk ini mengembangkan inovasi-inovasi. Kan namanya juga litbang itu biasanya kan dia gimana caranya mengatur strategi supaya bisa lebih baik lagi gitu untuk membuat suatu kebijakan. Kalau misalnya terlalu sangat formal gitu ya, birokrasi, ada pekerjaan rutinitas, itu malah justru jadi nggak efektif, jadi kurang inovatif gitu. Nah ini gimana sih caranya bisa memformalisasi tenaga profesional? Kalau misalnya ada namanya externalized behavior gitu ya, jadi formalisasinya tuh dilakukan di luar pribadi si karyawan. Caranya adalah dengan peraturan prosedur gitu. Terus memang diarahkan kegiatannya karyawannya atau malah justru dipaksakan gitu ya untuk mengikuti instruksi dan pengawasan dari para atasan. Ini biasanya untuk sektor-sektor untuk tenaga kerja tingkat tenaga kerja dengan tingkat keterampilan yang rendah gitu. Terus ada yang namanya internalized behavior gitu. Nah ini justru profesionalisasinya ya itu diusahakan dengan cara si pekerja itu dia mengadopsi formalisasi dan memasukkannya ke dalam diri masing-masing sebagai kebiasaan atau perilaku. Nah tadi kalau external behavior kan dia dipaksakan ya, mau nggak mau kamu harus ikut gitu. Cuma sedang kalau internalisasi itu dia lebih ke kesadaran diri untuk bisa menginternalisasikan aturan-aturan tersebut gitu. Jadi nggak cuma sekedar karena dipaksa karena dihukum,
tapi dia memang sudah terbiasa gitu ya. Gampangnya kalau terkait dengan ini saya kebayangnya adalah peraturan lalu lintas itu ya. Kalau misalnya nggak dibuat peraturan lalu lintas, itu nanti akan kacau gitu kan. Dan beda halnya kalau misalnya orang yang pak polisi lalu lintas, dia mau nilang gitu ya, karena mungkin ada beberapa pihak gitu ya, dia suka nggak memenuhinya dengan nggak punya SIM, nggak punya STNK gitu, lupa bawa atau segala macam, atau misalnya melanggar lampu merah gitu. Nah ini kalau misalnya nggak ada pak polisi atau nggak dikasih peraturan yang jelas dan tegas, itu nanti malah akan ini susah kan buat mereka untuk patuh gitu. Sedangkan kalau yang internalisasi itu memang adalah mereka yang sudah menganggapnya sebagai bagian dari hidup mereka gitu ya, nilai-nilai mereka. Ini biasanya tenaga profesional. Tuh. Oke. Lanjut lagi, itu nanti ada proses pendidikan dan pelatihan gitu untuk membentuk sikap dan perilaku tertentu yang sama. Nah ini maksudnya apa? Ini kan kadang kalau misalnya di awal-awal kerja kan kadang tiap orang latar belakangnya beda-beda sendiri. Nah kalau misalnya kita menginginkan perusahaan kita atau organisasi kita menjadi lebih baik, kan harapannya kapasitas atau kemampuan masing-masing orang itu sama gitu ya. Jadi diadakanlah proses pendidikan latihan. Nah ini karena tujuan dari formalisasi ini kan untuk mengendalikan perilaku karyawan ya, baik tadi dengan peraturan ataupun dengan tenaga profesional. Nah ini disebutkan profesionalisasi meningkat, maka formalisasi yang dibutuhkan jadi semakin berkurang. Tadi udah sedikit dibahas di depan. Nah ini caranya supaya ada teknik formalisasi ini, gimana caranya? Itu ada beberapa hal gitu, ada beberapa teknik. Yang pertama itu dengan mekanisme seleksi. Nah ini kalau misalnya pas lagi seleksi kerja gitu ya, kan pasti pelamar itu nanti dia akan mencoba sebisa mungkin menyesuaikan diri dengan persyaratan yang dimintakan. Jadi itu memang karena memang tujuan awal dari adanya seleksi adalah untuk memisahkan pelamar yang berpotensi jadi karyawan ataupun dengan yang tidak gitu. Seleksinya pun ada macam-macam, ada administrasi, tes, wawancara, kesehatan, dan tujuannya juga supaya dapetin calon karyawannya yang sesuai dengan iklim organisasi gitu. Nah ini kan dengan adanya mekanisme seleksi ini jadi lebih mengarah gitu ya, lebih terarah gitu untuk mendapatkan orang tertentu. Sedangkan kalau persyaratan peran itu memang disebutkan di job description gitu. Kalau setiap jabatan tuh ekspektasinya ada inilah ekspektasi tentang perilaku yang diharapkan dari pemegang jabatan tersebut gitu. Harus bersikap itu gini gitu. Jadi tuntutan lah kayak itu, tuntutan atau permintaan atau apalah istilahnya gitu kepada mereka yang kita memberikan amanah. Terus dengan persyaratan itu nanti juga akan membantu memformalisasikan peraturan ataupun hal-hal yang ingin diseleksi gitu ya. Terus ada prosedur, peraturan, dan kebijakan. Nah ini untuk membedakan antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan karyawan dalam berorganisasi, apa yang bisa apa yang enggak gitu ya, do and don'ts nya apa. Nah terus ada juga namanya pelatihan, training. Nah untuk training ini tadi untuk meningkatkan pengetahuan ya dan keterampilan. Terus ada on the job training, ada off the job training.
sering dengar ya on the job training tuh OJT, dia statusnya tuh di awal-awal ya dia udah dinyatakan diterima, tapi dia untuk meningkatkan pengetahuan dasar, informasi dasar itu dia ditugaskan untuk job training. Of the job training ya selain itu gitu ya, tidak terkait dengan pekerjaan secara langsung gitu. Kemudian ada yang namanya ritual upacara nih. Wah, ini maksudnya apa? Saya tadi pikirnya udah langsung yang agak-agak tradisional gitu ya, upacara itu bikin sajen gitu, enggak ya. Tapi ini adalah upacara pelantikan, terus promosi jabatan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat kan, kalau kegiatan tertentu tuh misalnya Pak Presiden mau melantik siapa, nah ini dibikin upacaranya. Nah ini untuk membuat istilahnya orang menjadi lebih berformalisasi tuh. Terus ini menarik, ada teori X, terus teori Y, dan formalisasi. Nah ini apa? Ini ada seorang yang mengembangkannya ya, namanya Douglas McGregor. Dia membuat penelitian tentang gimana sih pandangan manajer atau atasan terkait dengan karyawan. Dia melihatnya dari sisi kategori sifat manusia. Dia ada disebutkan teori X atau Y. Wah, Mas Nano, waalaikumsalam, baru bergabung. Mas Nano, selamat datang, selamat malam semuanya. Gak apa-apa Mas, terlambat. Selamat bergabung, langsung aja ya. Oke, nah ini yang teori X ya. Teori X ini maksudnya kalau si manajernya itu beranggapan bahwa si karyawan ini dia itu tidak suka melaksanakan kegiatan kerja. Jadi yang X itu yang jelek-jelek lah nih. Jadi karyawan itu dibilang nggak suka melaksanakan kegiatan kerja, terus kondisi memungkinkan akan berusaha menghindari keharusan bekerja, terus karyawan tidak senang melaksanakan kegiatan bekerja, nanti perlu dipaksa bekerja, diawasi, diancam agar bisa melaksanakan tugasnya. Terus ada juga dibilang karyawan atau bawahan pada dasarnya tidak ingin berinisiatif ataupun dengan memikul tanggung jawab dan lebih suka kalau diarahkan atau diberi perintah resmi secara jelas. Nah, ini tentang masalah inisiatif ya. Kemudian kebanyakan karyawan atau bawahan menempatkan rasa aman sebagai prioritas utama dalam bekerja, melebihi berbagai faktor lain yang terkait dengan kegiatan kerjanya apa. Terus juga cenderung tidak memiliki ambisi gitu. Ada yang mau nanya tadi? Maaf ini sentrap-sentrap ya. Belum. Nah, sebaliknya ya, kalau misalnya tadi teori X itu yang negatif terhadap pekerjanya. Nah, ini sebaliknya yang teori Y itu lebih positif anggapan dari si manajernya. Jadi disebutkan teori Y. Jadi karyawan itu bekerja sebagai hal yang wajar gitu ya, bermain maupun beristirahat. Jadi ini memang sesuatu yang sudah normal lah dilakukan. Terus dianggapnya bahwa kalau memang si karyawan tersebut punya target atau sasaran, dia akan bisa mengendalikan diri dan berusaha mengontrol diri sendiri. Itu yang nggak harus dipaksa lah, tapi dia sudah bisa tahu apa yang harus dilakukan gitu. Terus rata-rata karyawan atau bawahan bersedia memikul tanggung jawab, bahkan berusaha untuk menjadi orang yang paling bertanggung jawab gitu. Ini memang dia punya inisiatif untuk mengambil peran gitu ya di sana. Kalau yang keempat ini juga karyawan bawahan disebut dia